warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Nurul. Di sini saya mendapat tugas dari JPP untuk bertanya tentang pengalaman berkaitan permasalahan seputar di sekolah. Di sini saya langsung saja. Yang pertama tentang selama ini bagaimana Bung Nurul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan moral. Untuk menangani kasus yang termasuk dilematika maupun bukan moral, itu yang pertama kami lakukan adalah mengidentifikasi kalau kasus itu sama-sama benar, sehingga akan membuat keputusan itu mengidentifikasi sebagai dilematika. Sedangkan kasus itu yang ada benar dan ada yang salah, itu kita melakukan sesuai dengan Mungkin selama ini bagaimana Bung Nurul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. ya, untuk memutuskan kasus yang sama-sama benar itu kami memprioritaskan, yaitu memprioritaskan kebutuhan murid, terus memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Sehingga dalam keputusan tersebut itu tidak akan merugikan pihak manapun. Seperti dalam memutuskan suatu kasus itu juga kami mengajak guru-guru bermusyawarah dan untuk memutuskan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan selama ini? Yang pertama adalah menelaah, kemudian mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan, kemudian membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemudian langkah terakhir adalah merefleksikan keputusan itu apakah bisa mungkin diperbaiki lagi atau mungkin sudah baik atau mungkin bisa. Hal-hal apa saja yang selama ini Nurul atau efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Dalam mengambil keputusan itu yang efektif itu menurut saya itu melakukan pengujian benar atau salah, benar atau benar. Dan biasanya setelah melakukan pengujian tersebut itu mudah menetapkan prinsip dalam mengambil keputusan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Nah ini tantangannya itu kita akan kesulitan memberikan pengertian bagi yang tidak jelas. Itu tantangannya. Apakah Nurul memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilematika? Dan apakah Nurul langsung menyelesaikan tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang akan Nurul jalankan? Untuk menangani permasalahan tersebut, kita akan melihat bentuk kasusnya. Kasus itu kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu juga, kami selesaikan pada saat itu juga. Tapi ada kalanya kasus itu akan berpanjangan, katakanlah tidak bisa diselesaikan seketika itu, sehingga kita harus mencari informasi, melibatkan beberapa pihak untuk menyelesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor
saya selama ini mempermudah atau membantu guru dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Dalam menangani kasus dilematika ini, kami selaku kepala sekolah selalu melibatkan guru, ya, melibatkan guru dalam membuat suatu keputusan dilematika tersebut, ya, atau kita tidak semuanya guru dilibatkan. Ada beberapa guru yang mampu di bidangnya, sehingga keputusan itu tidak akan berbeda. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Guru petik dari pengalaman mengambil keputusan dilematika? Jadi ya, bahwa dilematika itu, bahwa keputusan itu tidak akan bisa menjadi sempurna, ya, tidak akan sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Maka untuk membuat keputusan itu harus memiliki prinsip-prinsip yang didasari nilai-nilai kebijakannya. Itu pengalamannya itu, bahwa setiap keputusan itu harus berdasarkan prinsip nilai-nilai kebijakan yang Itu sebenarnya pertanyaan cukup dari saya. Semoga pengalaman ini tidak hanya sebagai saya membuka bekerja, tapi bisa menambah pengalaman yang Guru dapatkan untuk saya sendiri juga. Dan dari awal sampai akhir saya akan untuk kata yang salah, saya minta maaf sebanyak-banyaknya itu. Sebenarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama juga Pak Nanda. Barangkali saya menjawab pertanyaan kok jenengan kurang puas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Murim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanda. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Murim? Alhamdulillah baik-baik saja hari ini, sehat ceria pagi ini. Ya, alhamdulillah. Semoga berjalan dengan lancar hari ini. Bagaimana kabarnya Mas Nanda, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Murim. Alhamdulillah. Sebelumnya maaf nih mengganggu waktunya Pak Murim yang sempat sibuk ini ya. Iya. Oke, sebelumnya saya terima kasih karena sudah memberikan waktu kepada saya, di mana di sini saya diminta untuk menyelesaikan tugas saya sebagai JGP di modul 3.1 ini, di mana saya melihat Pak Poem ini kan sudah punya banyak pengalaman di kancah keguruan ini, terutama sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Nah, di sini saya ingin bertanya pengalaman dari Pak Poem yang mungkin yang terbaru ini yang berkaitan tentang dilema etika, di mana kita tahu kadang saat kita mengambil keputusan banyak dilema-dilema, baik itu dilema yang kepentingannya keduanya benar-benar benar, kemudian gimana kita harus bisa menentukan kebijakan yang benar bijak. Nah, di sini saya ingin belajar tentang penyelesaian masalah tersebut dari Pak Poem. Nah, di sini dari Pak Poem selama ini bagaimana cara Pak Poem dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Mas. Untuk yang ini kita harus mengerti dulu apa itu dilema etika dan rentetannya dengan bujukan moral. Artinya ketika dilema etika itu kan sebuah peristiwa dari nilai-nilai kebijakan, tetapi itu bertentangan dengan apa yang ada, sehingga di situ ada unsur yang namanya bujukan moral, benar atau salah kan begitu. Nah, dari situ banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin belum tersentuh, sebenarnya ada, tetapi kadang guru belum menyentuh ke situ. Contoh kecil, saya menyampaikan anak terlambat sekolah, itu kadang guru kan kadang langsung memvonis, langsung menjustis bahwa dia terlambat, tapi guru tidak mau tahu apa sih alasannya terlambat. Nah, itu begitu Mas. Yang pertama kita harus tahu dulu, mencari informasi. Gitu Mas. Kita harus tahu latar belakang. Latar belakang. Oke.
Nah, kemudian selama ini bagaimana Pak Boim menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Ini kalau saya begini Mas, yang namanya sebuah peristiwa itu kan pasti ada latar belakang. Kemudian kita berikutnya adalah mengidentifikasi apa sih itu, sehingga itu latar belakang yang tadinya tidak dikenal, tidak diketahui, sehingga muncul oh latar belakangnya anak tersebut ini. Nah setelah itu kita menganalisis kenapa sih kok anak itu seperti itu dari peristiwa latar belakang tadi. Nah setelah itu maka perlu dikomunikasikan, dikomunikasikan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya tadi mencontohkan kalau itu anak terlambat sekolah, maka ada orang tua, peserta didik karena objeknya itu, kemudian wali kelas, kalau ada BP misalnya guru BP-nya, kalau bisa mungkin guru agamanya untuk pengalaman moral, kemudian saya sendiri sebagai kepala sekolah. Artinya di situ di breakdown untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Saatnya istirahat. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Boim lakukan ketika akan mengambil sebuah keputusan? Seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah identifikasi masalah yang ada, kemudian kita menganalisis permasalahannya seperti apa, tetap komunikasi, kolaborasi untuk menghasilkan sebuah keputusan yang Saatnya istirahat. adil. Jadi empat poin ini yang membuat langkah kita itu ke depan mengambil keputusan itu, apalagi di etika itu sesuai dengan harapan kita. Kalau masalahnya lebih tinggi, artinya konteksnya permasalahan lebih tinggi, maka kita perlu mungkin orang-orang yang membidangi atau mungkin orang-orang yang bisa menangani masalah itu. Ini yang terakhir gitu ya, itu Mas. Oke. Nah, kemudian hal apa saja selama ini Pak Boim anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ini yang sama dengan langkah tadi, tetap identifikasi, analisis, komunikasi, yang ketiga itu dengan tiga kolaborasi, empat itu. Jadi dengan seperti itu kan kita akan mengambil sebuah keputusan dengan mungkin segitiga eksekusi, mungkin dengan cara kita mengambil mungkin kalau pakai alurnya mungkin pakai alur kerja, mungkin dengan alur akta, tergantung kita katakan kita mau menggunakan alur yang mana, sehingga yang diharapkan itu kita benar-benar permasalahan itu selesai tanpa ada masalah, kayak logonya Pengadilan kan menyelesaikan masalah tanpa masalah kan gitu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas tantangannya itu keadilan. Oh iya. Karena kalau kita mengambil keputusan tidak mengakomodir, kita tidak mengidentifikasi, menganalisis yang ada, maka keadilan itu tidak ada. Sehingga bagaimana sih kita biar adil, kita bisa mengakomodir kedua belah pihak, itu ya kita harus tadi berkolaborasi, komunikasi itu utama. Karena tantangan yang terberat apa ketika kita mengambil atau salah mengambil keputusan itu fatal. Karena apa? Breakdown dari mindsetnya itu, ternyata seperti ini loh Pak Boim. Ternyata guru kelas A misalnya atau guru kelas ini itu seperti ini. Sehingga kalau kita itu mempertimbangkan dengan berbagai pertimbangan, maka insya Allah untuk itu tetap adil. Karena begini Mas, contoh yang terjadi ketika ada anak terlambat itu, anak masuk itu langsung di justice, tidak mau tahu alasannya itu terlambatnya itu apa. Ini yang fatal Mas, itu contoh. Itu sebagai tantangannya kan di situ. Kalau kita itu perfect atau apa, minimal kan kita mengulangi kesalahan begitu Mas. Oke. Nah, kemudian apakah Pak Boim memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kira-kira
pada KPM menyelesaikan ini bagaimana? Oke, kalau masalah jadwal karena kasus ya, kasus itu kan tidak terjadwal. Ibarat orang sakit, orang meninggal itu kan tidak ada jadwal sih mas. Nah itu sehingga ya itu kontemporer, ketika ada masalah baru kita menyikapi dengan tadi langkah-langkah yang bisa sampaikan. Tidak serta-merta kita harus menjadwal hari Senin, hari Selasa, ayo mencari dilema kita apa, tidak bisa. Tetapi yang kategori jadwal itu bukan dari jadwal itunya, tapi ketika ada momen tertentu, misalnya ada rapat wali murid, mungkin kita ketemu dengan wali murid dimanapun, atau mungkin di dalam kelas, kita menyampaikan bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa di antara dua norma etika dengan norma yang ada atau aturan ini bertentangan, maka muncullah yang namanya rujukan moral. Ketika rujukan moral itu muncul, oh saya kalau seperti ini salah, saya kalau seperti ini betul, maka secara otomatis mindsetnya itu untuk peserta didik masuk. Oh iya, kalau saya kalau seperti ini tidak salah, walaupun saya ada telat karena membantu orang tua atau mungkin yang lainnya, itu betul, tetapi dikaji dengan rujukan moral tadi, maka akan muncul rasa oh iya saya salah. Dan itu yang diminta sehingga peserta didik itu mindsetnya kok seperti ini begitu mas. Oke, jadi walaupun tidak ada jadwal atau pada kasus kita harus siap. Ya harus siap itu. Namanya kita sebagai pendidik itu kan kita memiliki 4 kompetensi mas, dari pedagogik, sosial, profesional itu kan kita harus menguasai itu. Ini salah satu bentuk itulah pendidik. Tidak kita pendidik hanya mengajar saja, nah, apalagi untuk SD pendidik itu ya usung-usung, gitu mas, usung-usung. Guru SD ya resik gitu kan. Ya inilah, ini guru SD itu multi, beda dengan guru yang lain. Artinya ya guru SD juga PU juga mas, operator dan sebagainya. Inilah uniknya guru SD. Tapi kalau guru SMP itu tidak, keluarga sendiri dan sebagainya, ada yang mewakili mereka. Tapi ya inilah, kita jadi guru itu harus siap, kita harus multi talent. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Boem dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Ya, yang jelas adalah ibarat orang saya kerja di sini itu kan karena kepala, itu kan guru-guru kan tetap rujukannya saya. Ketika saya punya masalah, saya rujukannya harus mana? Ya, saya bisa mencari ini teman sejawat bersama kepala sekolah, atau mungkin guru yang senior, atau mungkin dengan perangkat desa, atau mungkin dengan masyarakat, atau mungkin masyarakat di sini adalah tetangga yang prestasi bermasalah. Itu menjadi konsultan. Jadi bukan konsultan kita ke ke psikolog, kemudian kita lari ke dokter-dokter yang seperti itu. Nah, itu buang-buang waktu, artinya itu juga biaya mas. Maka kata kutip konsultan ini ya orang yang terdekat kita, yang bisa membantu atau mengetahui atau yang berpengalaman tentang masalah tersebut, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tidak terlalu banyak pertimbangan menurut A, B, C, D. Kita harus melihat rujukan moral kita muncul, saya lebih tepat mau mengambil keputusan yang ini daripada yang itu, atau mungkin ini yang benar, ini yang salah. Maka yang itu yang mempermudah kita dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan, terutama dilema etika. Itu mas. Dan terakhir Pak Boem, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Boem petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Oke, ini banyak sekali. Saya tak melihat ke X-nya saja ya, artinya X itu manfaat untuk orang lain. Kalau untuk lain, artinya dengan istilah seperti ini, maka ini menjadi sebuah pengalaman ketika khususnya untuk mungkin wali murid, peserta didik sendiri, wali kelas, ketika nanti atau mungkin kapanpun dimanapun terjadi dilematika, maka akan berkaitan dengan rujukan moral, sehingga ini membuat mindset seseorang. Contoh kecil, ketika anak misalnya bonceng orang tuanya naik sepeda motor,
dekat, tidak masuk jalan raya, artinya jalan besar ya. Kadang anak nggak pakai helm. Secara etika kan pakai helm. Dimanapun kita menggunakan sepeda motor itu pakai helm. Tapi karena itu sudah menjadi norma yang biasa di situ, masa tangganya adu helm kan gitu mas. Itu dan tidak masuk jalan besar. Ini kan sebuah dilema. Maka dengan peristiwa-peristiwa itu maka seseorang akan mindset, oh kalau saya seperti ini benar, ini salah. Itu mas. Ini manfaatnya. Yang jelas manfaat yang yang berdampak ini yang menjadi luar biasa. Kalau untuk diri sendiri jelas mas, artinya ini ya, jelas merubah dan sebagainya. Dan mungkin kayak saya ketika mengambil sebuah keputusan itu dan itu deal clear, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Ternyata saya seperti ini. Ternyata dengan langkah yang saya atau strategi yang saya lakukan itu ternyata ini sudah mewujudkan keadilan untuk antara guru, peserta didik dan orang tua. Terima kasih Pak Kim. Sepertinya cukup untuk pertanyaan kali ini. Semoga pengalaman yang disampaikan Pak Kim tidak hanya untuk menggugurkan tugas saya, tapi bisa sebagai acuan. Tibarnya. Betul, sebagai acuan saya yang pernah juga akan menjadi pendidik, dan tidak hanya sekedar mengajar tugas. Kalau begitu, terima kasih untuk waktunya. Misal tadi saya ada salah kata dalam mengucapkan, saya minta maaf sebenarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan tak ini.